Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang fungsi eksponensial dan logaritmik. Ya. Eh, apa itu? Ya, ini kita ingat kembali eh, kalau di pertemuan awal-awal kita juga sudah mengenal eksponensial atau pangkat gitu ya. Jadi fungsi eksponensial definisinya adalah eh, untuk fungsi eksponensial dengan basis A itu didefinisikan sebagai fx sama dengan A pangkat x. Dalam hal ini A-nya lebih dari 0 atau positif dan tentu saja A-nya tidak sama dengan 1. Nah, nah ini contoh-contohnya misalnya fx sama dengan 2 pangkat x ya. Ini artinya di sini di dalam fungsi ini basisnya 2. Kemudian gx sama dengan 3 pangkat x. Ini basisnya 3. Lalu hx sama dengan 10 pangkat x. Berarti ini fungsi eksponensial dengan basis 10. Nah, nah, bagaimana eh, mengevaluasi fungsi? Ini seperti fungsi yang lainnya. Ya. Misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan 3 pangkat x. Maka kalau misalkan kita mencari F5 atau nilai F pada X sama dengan 5 nanti bisa kita cek menggunakan kalkulator gitu ya. Nah, ini 3 pangkat 5 berarti. X-nya kita ganti 5. Nah, ini simbol-simbolnya biasanya seperti ini. Nah, kemudian nilai F min 23, min 2 per 3. Ya. Jadi 3 pangkat min 2 per 3. Nanti kita peroleh hasil seperti ini. Nah, itu kemudian grafiknya. Nah, grafik dari fungsi eksponensial, kalau kita membuat sketsanya tanpa bantuan komputer gitu, maka seperti biasa kita pilih beberapa titik. Ya, titik-titik gitu, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva yang lurus. Ini misalkan fx sama dengan 3 pangkat x tadi. Nah, ini kita pilih ya. Di sini misalkan kita pilih titiknya dari min 3 sampai 3. Itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Lalu dievaluasi ya. Nilai fx-nya pada titik-titik tersebut. Nah, dimisalkan pada titik x sama dengan min 3, maka nilai fx-nya adalah 1/27. Dan seterusnya nanti titik-titik itu kita hubungkan ya, kita gambar begitu ada, nah nanti akan seperti ini. Nah, yang merah ya, yang Y sama dengan 3 pangkat X adalah grafik yang merah. Jadi di sini tuh kira-kira tadi min 2,9, lalu ini min 1,3 dan di sini adalah 0,1. Nah, lalu yang titik ini 1,3. Lalu dihubungkan begitu membentuk seperti ini. Nah, demikian juga untuk yang GX sama dengan 1/3 pangkat X. Nah, kita ambil beberapa titik lalu dihubungkan. Yang garis warna biru ya. Jadi misalkan pada X sama dengan min 1/3 nilai GX-nya 27. Lalu pada X sama dengan 0 itu nilai GX-nya 1. Pada X sama dengan 3 nilainya 1/27. Nah, itu dihubungkan.
Nah, ternyata kayak kebalikannya atau hasil pencerminan dari yang warna merah gitu. Nah, jadi secara umum dengan kalau kita perhatikan bahwa grafik fungsi eksponensial itu untuk basisnya positif ya, atau untuk A lebih dari satu itu adalah eh, seperti ini grafik yang sebelah kiri ya, naiknya ke kanan atas itu dan melalui titik 0,1. Kemudian untuk basisnya ini A-nya antara 0 sampai 1 ya, berarti di pecahan begitu, itu naiknya dari kanan ke kiri ya. Nah, tentu saja untuk keperluan praktis teman-teman bisa menggunakan eh, bantuan komputer untuk menggambar grafiknya. Nah, lalu ada satu fungsi eksponensial yang eh, khusus begitu atau istimewa begitu, yaitu fungsi eksponensial alami, yaitu fungsi eksponensial yang berbasis bilangan E atau bilangan Euler. Nah, apa itu bilangan E? Yaitu bilangan yang didefinisikan dengan definisi ini. E sama dengan satu ya, 1 ditambah 1/n pangkat N. Nah, berapa nilainya? Ya, bisa kita lihat di sini eh, dengan memasukkan N, ya, misalkan untuk N sama dengan 1, ini lalu kalau N-nya diperbesar akan mendekati nilai tertentu, ya, ini sekitar 2,718 dan seterusnya. Nah, ini bilangan eh, Euler atau disebut bilangan natural atau bilangan alami. Nah, yang ini nanti akan banyak berguna di dalam pengembangan atau di dalam membahas atau menganalisis fenomena-fenomena lainnya gitu. Selain kemarin kita sudah mengenal bilangan imajiner. Ya. Jadi sekarang ada satu lagi, tambahan satu lagi yaitu bilangan Euler. Nah, itu tadi bilangan Euler berarti untuk fungsi eksponensial alami ya, didefinisikan dengan fx sama dengan e pangkat x. Ya, jadi bilangan fungsi yang fungsi berpangkat dengan basis bilangan natural e. Eh, dan sering juga ini disebut sebagai fungsi eksponensial. Ya, jadi, nah, mengevaluasinya teman-teman juga bisa nanti bisa cek di kalkulatornya atau komputernya itu. Nah, misalkan di sini beberapa contoh ya. E pangkat 3 itu sekitar 20,08 sekian. Nah, terus E pangkat 4,8 nah, misalkan sekitar 121,51 dan nah, ini silakan dicek dengan ada tombolnya E itu. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, grafiknya juga untuk kalau kita membuat sketsa tanpa bantuan apa namanya? Kalau ini nggak bisa ya, ini tetap menggunakan setidaknya ini tetap butuh bantuan kalkulator. Gitu. Jadi misalkan kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat atau 3e pangkat 0,5x. Nah, itu kita pilih
beberapa titik sampel begitu ya. Biasanya kita pilih dari negatif sampai positif gitu. Misalkan di sini sekali lagi dari min 3 sampai 3 ya. Lalu nilainya kita cari dengan kalkulator. Misalkan pada X sama dengan min 3, fx-nya bernilai 0,67 dan seterusnya. Nah, itu kemudian titik-titiknya kita hubungkan. Nah, lalu digambar gitu. Nah, yang B, gx sama dengan E pangkat min X min 2. Nah, ini kita sama konsepnya. Ya, nah, tapi nanti untuk keperluan praktis, nah, supaya gambarnya bagus, nanti kita bisa memanfaatkan beberapa paket gratis yang bisa didapatkan ya, misalkan kayak Wolfram kemarin. Nah, itu grafiknya agak mirip-mirip dengan ya fungsi eksponensial biasa. Nah, kemudian tadi ada fungsi apa namanya eksponensial, kemudian eksponensial alami. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi logaritma. Mungkin agak berbeda dengan konsep yang utamanya penulisannya gitu ya. Apa yang masih ingat bagaimana dulu ketika mempelajari logaritma ini penulisan simbolnya seperti apa gitu. Nah, di sini eh, untuk definisinya ya untuk A lebih dari nol atau positif dan tidak sama dengan satu, fungsi logaritmik ya, fungsi logaritma berbasis A itu ditulis dengan log A. Jadi log subscript A itu kecil ya, di bawah. Jadi, nah definisinya adalah log A X sama dengan Y jika dan hanya jika, jadi ada syaratnya, jika dan hanya jika A pangkat Y itu sama dengan X. Nah, nah, jadi mungkin dulu kita menulisnya begini ya. A, jadi basisnya itu ada di atas begitu ya. Nah, begitu. Gini kira-kira. Nah, di sini kalau di beberapa textbook itu eh, mendefinisikannya atau menuliskannya dengan log A begitu. Jadi di bawah. Nah, nanti harapannya kita mulai familiar dengan itu. Nah, jadi eh, secara ilustrasinya log A dari X sama dengan Y, nah itu bermakna atau berlaku jika tadi apa A pangkat Y itu sama dengan X. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk menghindari apa namanya ya kesalahan persepsi gitu ya, maka akan lebih aman kalau menuliskan apa logaritmanya itu untuk bilangan yang dilogaritmakan itu diberi kurung. Jadi misalkan log AX itu kita tulis dengan log A dalam kurung X gitu supaya nanti tidak untuk menghindari kesalahan akan lebih baik seperti itu. Nah, beberapa contoh ya. Ini log 10 ya, log basis 10 jadi 100.000 itu nilainya 5. Karena apa? Karena itu artinya 10 pangkat 5 ini nilainya 100.000 gitu. Dan log 28 ya logaritma basis 2 dari 8 itu sama dengan 3 karena
2 pangkat 3 nilainya 8. Nah, dan seterusnya gitu. Nanti juga bisa dicek juga di eh, pakai kalkulator. Nah, contoh lainnya ini log 10 bacanya gimana tadi ya? Log 10 ya, dari 1000 itu sama dengan 3. Karena apa? 10 pangkat 3 bernilai 1000. Log 2 dari 32 itu adalah 5 karena 2 pangkat 5 bernilai 32. Dan seterusnya. Kemudian sifat-sifatnya, beberapa sifat yang perlu diperhatikan bahwa log A dari 1 itu nilainya 0. Ya. Kalau kita buktikan nanti tadi karena apa? A pangkat 0 itu nilainya 1. Gitu. Lalu log A dari A itu 1. Karena 1 pangkat A ya nilainya 1. Lalu log A dari A pangkat X adalah X. Dan A pangkat log X sama dengan X. Itu. Nah, kira-kira teman-teman nanti kira-kira mudah yang mana gitu. Tapi kita harus ya kita familiarkan dengan penulisan ini ya. Misalkan kalau kayak di sini ya. Nah, log 5 gitu. Nah, grafiknya seperti itu. Jadi melengkung melengkung ke atas. Nah, oke. Eh, ada yang common ya, simbolnya gitu ya. Nah, ya, ini mulai difamiliarkan lah dengan simbolnya itu. Ya. Baik, lalu ini sementara saya rasa masih belum terlalu ini karena mengulang gitu ya. Nah, lalu kalau kita perhatikan grafik fungsi logaritmik itu seperti ini ya. Jadi yang merah itu Y sama dengan log X ya, log AX ya. Kemudian yang biru itu grafik Y sama dengan A pangkat X. Jadi kayak pencerminannya gitu, hasil pencerminan eh, fungsi Y sama dengan AX terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian logaritma yang umum itu ya, yang umum itu adalah yang biasanya kita kenal atau yang ini adalah logaritma basis 10. Jadi khusus logaritma basis 10 ini basisnya tidak ditulis. Jadi log X kalau ada yang menuliskan log X berarti itu maknanya adalah log 10X gitu ya. Nah, sebagaimana kalau akar pangkat 3 itu kan ditulis ya. Akar pangkat 4. Nah, khusus akar pangkat 2 itu angka 2-nya tidak ditulis. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau log X maka nanti
berarti basisnya adalah nanti 10. Nah, misalkan apa namanya, fungsi fx sama dengan log x, yaitu log basis 10. Nah, grafiknya seperti itu. Lalu selain logaritma basis 10, nah ada satu lagi logaritma dengan, kalau tadi kita mengenal eksponensial berbasis bilangan maka untuk logaritma berbasis bilangan disebut juga sebagai logaritma natural dan disingkat dengan ln. Ada yang membaca len, ada yang membunyikannya lon, nah itu ya. Jadi kalau ada ln x itu masuknya adalah log e dari x gitu. Nah, ini bermakna ini ketentuannya ln x sama dengan y jika dan hanya jika e pangkat y sama dengan x gitu. Ya. Nah, grafiknya seperti itu. Dan sifat-sifatnya adalah len satu sama dengan nol, len e sama dengan satu, ya, len e pangkat x sama dengan x, dan e pangkat len x itu sama dengan x. Nah, contohnya len e pangkat 8 yaitu sama dengan 8, len seper e pangkat 2 itu sama artinya dengan len e pangkat min 2 yaitu sama dengan min 2, dan len 5 sekitar 1,609, bisa dicek dengan kalkulator gitu. Nah, baik, lalu eh, nah ini sifat-sifat atau hukum dari logaritma gitu ya, yang perlu nanti kita ingat. Yang pertama adalah log A, ya. Log A kali B gitu ya. Ini nanti basisnya enggak saya bunyikan gitu. Jadi log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B. Nah, dengan basis tentu saja dengan basis yang sama begini gitu. Lalu log A per B itu sama dengan log A dikurangi log B. Dan log A pangkat C itu sama dengan C log A. Nah, contohnya ini, menggunakan hukum logaritma, evaluasi pernyataan berikut ini. Nah, tanpa menggunakan kalkulator. Nah, gimana ini? Misalkan yang A, kita lihat ya, yang A ya, eh, log basis 4 ya, 2 ya, ditambah log basis 4 32. Ini tadi kita pakai hukum yang pertama, yaitu kalau basisnya sama, penjumlahan dari dua logaritma dengan basis sama itu sama dengan apa, perkalian gitu. Jadi ini sama dengan log 4 2 dikalikan 32 gitu. Nah, berarti nilainya log 4 berapa? 2 kali 3 64. Nah, berapa ini hasilnya? Itu berarti kita mencari bilangan apa? 4 pangkat berapa yang hasilnya 64 gitu. Berapa itu? Ya, 4 pangkat berapa yang hasilnya 64. 4 pangkat 2 16. 4 pangkat 3 16 kali 4. Pangkat berapa Mas kira-kira? Besok perlukah membuka kalkulator? Nah, itu. Oke, jadi gitu. Berapa ini?
ya, 4 pangkat 3 gitu. Jadi nilainya ini adalah di 3. Nah, ya, karena 4 pangkat 3 hasilnya 64 gitu. Lalu yang B, nah ini pengurangan ya, log basis 2, ya, log 2 80 dikurangi log 2 dari 5. Nah, itu tadi kita pakai hukum yang kedua, jadi log A per B sama dengan log A min log B. Jadi kalau log 80 ini sih ya, basisnya sama-sama 2 ya. Log 80 dikurangi log 5 itu berarti sama dengan log basis 2 dari 80 per 5 gitu. Jadi log 2, 80 bagi 5 itu berapa? 6, 16 gitu ya. Nah, maka 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 16 kali 5. Ya, 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Jadi 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 4. Nah, nah, bagaimana dengan yang C? Yaitu min sepertiga kali ya, log 1000. Nah, ini kan log, tidak ditulis basisnya, berarti ini log basis 10, basis 10 gitu. Kita gunakan atau hukum yang ketiga, yaitu log A pangkat C sama dengan C log A gitu. Jadi ini kita gunakan berarti ini kita tulis ulang dulu menjadi min sepertiga log ya, seperibunya kita buat menjadi 10 pangkat 3. Terus dari hukum yang ketiga itu berarti ini C-nya ini min sepertiga. Jadi ini sama dengan log 10 pangkat 3 ya, dipangkatkan min sepertiga gitu. Jadi log 10 pangkat min 1. Hasilnya berapa? Ini kita eh, ini yang mirip dengan ini tadi. Nah, sifat-sifat dari eh, logaritma. Nah, itu log A pangkat X itu sama dengan X ya. Log A dari A pangkat X itu sama dengan X. Nah, ini berarti log berapa tadi? 10 pangkat min 1 ya. Berarti min 1. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Kalau belum kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu mengekspansikan bentuk logaritmik atau logaritma. Ya, jadi menjabarkan gitu ya, menjabarkan. Bagaimana misalkan kita mulai dari yang A, log basis 2 gitu ya. Log 2 dari 6X itu diapakan nanti ya. Nah, itu kita pakai sifat ini kan perkalian. Berarti sama dengan apa tadi penjumlahan dua logaritma. Jadi log 2 dari 6 ditambah log 2 dari X gitu. Ya sudah gitu aja karena ini juga dua-duanya tidak bisa kita cari nilainya tanpa kalkulator gitu ya. Gitu aja mengekspansikannya. Lalu yang B ya, log 5 dari X pangkat 3 Y pangkat 6. Nah, ini kita gunakan apa hukum yang pertama tadi ini berubah menjadi penjumlahan ya. Log X pangkat 3 ditambah log 5 dari Y pangkat 6. Lalu gunakan hukum yang ketiga yaitu tiganya maju ke depan. Ini
menjadi 3 kali log 5x ditambah 6 kali log 5y gitu. Nah, sudah tidak bisa lebih sederhana lagi begitu ya. Tidak bisa diekspansikan lagi ini. Nah, sudah ke bentuk dasar ya. Lalu yang C, nah, kalau yang C ini adalah len, berarti logaritma berbasis bilangan E ya. Len dari A kali B per akar 3C. Nah, ini kita pecah dulu. Ini kan berarti sama dengan len A B dikurangi len apa? Akar 3 eh akar pangkat 3 dari C gitu kan. Nah, lalu ini len AB itu berarti sama dengan len A ditambah len B gitu. Terus ini sama dengan len C pangkat sepertiga gitu. Nah, akhirnya menjadi len A tambah len B min sepertiga len C dengan sifat yang ketiga gitu. Nah, gini, itu mengekspansikan bentuk logaritma atau menjabarkan. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau menggabungkan? Jadi kalau kebalikan dari yang tadi ini tadi kita merubah atau menjabarkan bentuk logaritma. Nah, sebaliknya mengkombinasikan bentuk logaritma. Jadi dari bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi single logaritmik gitu. Jadi misalkan untuk yang A 3 log X plus setengah log X plus 1. Ini kita gunakan bahwa ini yang suku pertama 3 log X itu adalah log X pangkat 3 gitu ya. Dari hukum yang ketiga. Lalu yang ini menjadi plus apa? Log X plus 1 pangkat setengah gitu. Nah, jadi atau gini, ini log X pangkat 3 yang ini log pangkat setengah itu artinya akar gitu ya. Nah, itu. Nah, ini lognya sama basisnya, maka ini kalau ini adalah penjumlahan berarti nanti menjadi log dari perkalian gitu. Log X pangkat 3 akar X plus 1. Nah, sudah menjadi bentuk satu logaritma. Nah, yang B bagaimana? Nah, yang B ini 3 len. Ini S ya, 3 len S. 3 len S ditambah setengah len T min 4 len T kuadrat plus 1. Ini kita tulis di bawah sama dengannya. Nah, ini 3 len S tadi berubah menjadi len S pangkat 3. Lalu setengah len T berubah menjadi len T pangkat setengah. Dan 4 ya, min 4 len ini menjadi min len T kuadrat plus 1 pangkat 4 gitu. Nah, eh, yang penjumlahan ini bisa kita gabung itu menjadi len S pangkat 3 kali T pangkat setengah gitu. Min ya, len T kuadrat plus 1 pangkat 4. Jadi karena dan ini pengurangan, yang pengurangan berarti digabung menjadi satu menjadi apa? Pembagian. Itu S pangkat 3 T pangkat setengah per T kuadrat plus 1 pangkat 4. Gitu ya. Oke.
Kira-kira begitu untuk menggabung apa namanya eh, ekspresi logaritma. Nah, konsep lainnya adalah berkaitan dengan logaritma, yaitu perubahan basis. Jadi untuk beberapa tujuan tertentu, perubahan basis ini memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Bagaimana? Jadi berlaku rumus ini. Jadi log B X ya, log B dari X sama dengan log AX dibagi log AB. Nah, ya. Jadi nah, kita lihat contohnya supaya lebih gampang. Nah, jadi rumusnya itu ya, log B, log B X ya, logaritma berbasis B gitu. Logaritma basis B dari X sama dengan log AX dibagi log AB gitu. Jadi itu asalkan basisnya sama ya. Jadi yang perhatikan, yang basisnya menjadi penyebut sini, lalu yang dilogkan itu menjadi pembilang yang di atas itu. Nah, dan ini adalah basis lain tapi yang harus sama. Nah, itu. Kita lihat contohnya ini, misalkan yang A log 8 dari 5. Nah, tadi eh, B-nya itu di bawah ya. Berarti ini menjadi sama dengan milih berapa misalkan. Log ya misalkan log 5 dari 5 dibagi log 5 dari 8 gitu. Jadi ya kuncinya di sini ini harus sama ini. Ini sama ini sama. Kalau seperti ini akan ketemu log 5 dari 5 itu berapa? Satu gitu ya. Jadi ini seper log 58 begitu. Nah, atau boleh juga misalkan pilih basis lain gitu ya. Boleh juga misalkan log 8 itu tadi ya. Log basis 8 dari 5 itu kita pilih basis lain. Misalkan log basis 10 ya boleh log 5 per log 8 gitu boleh. Ya. Nah, ini kan lebih mudah untuk basis 10 karena kalau basis 10 ini eh, misalkan kita menggunakan kalkulator ya lebih mudah, ada tombolnya sudah ada gitu, log 10 gitu. Ya, log 5 per log 8 nanti bisa kita cek hasilnya di kalkulator berapa. Nah, contoh yang B log 9 dari 20 itu tadi yang kuncinya yang ini adalah log 9 yang penyebutnya, terus ini log 20 kita gunakan basis 10 aja misalkan nanti misalkan dengan basis 10 ini gitu boleh ya. Nah, nanti bisa kita cari di kalkulator ya itu ya, atau boleh juga kita pakai bilangan natural jadi len 20 per len 9 itu boleh saja. Hmm. Berapa hasilnya gitu ya. Jadi bisa dicari. Nah, itu perubahan basis. Nah, jadi perubahan basis membantu kita untuk eh, me- menyederhanakan atau mempermudah perhitungan logaritma. Nah, kemudian bagian terakhir dari bab ini adalah
bagaimana menyelesaikan persamaan eksponensial dan logaritma. Nah, kita bisa untuk menyelesaikan persamaan eksponensial dan logaritma, kita gunakan prinsip-prinsip atau aturan-aturan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan eksponensial dan logaritma. Ya, ini beberapa contoh, misalkan di sini yang pertama, ya, kita diminta mencari atau menyelesaikan persamaan ini 5 pangkat X sama dengan 125. Nah, nah, kita rubah dulu 125 itu menjadi 5 pangkat berapa. Jadi harus bilangannya basisnya harus sama. 125 itu 5 pangkat berapa? Nah, itu ya. 125 itu kalau 5 pangkat 2 kan 25. Pangkat 3 kali 5 lagi ya. Ini berarti 5 pangkat 3. Nah, karena basisnya sama, berarti didapatkan, berarti X-nya sama dengan 3. Begitu. Kemudian yang B, 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat X plus 1. Nah, ini karena basisnya sudah sama, yaitu 5, berarti pangkatnya ya sama, begitu ya. Kalau basisnya sama, berarti pangkatnya sama. Jadi artinya di sini 2X sama dengan X plus 1. Gitu. Nah, terus kita selesaikan kayak biasa kan, pindah ruas, begitu. 2X dikurangi X sama dengan 1. Ya, ini tinggal X 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Ini bentuk yang sederhana gitu. Jadi prinsipnya adalah kalau ada persamaan eksponensial seperti itu, nah, kita samakan dulu basisnya gitu. Nah, misal contoh kedua, ada persamaan eksponensial 3x, ya, 3 pangkat X plus 2 sama dengan 7. Nah, carilah solusi eksak persamaan itu menggunakan atau dalam dalam bentuk logaritma. Lalu yang B untuk memverifikasi, apa, gunakan kalkulator untuk mendapatkan pendekatannya gitu sampai dengan 6 desimal. Ini kita lihat, kita selesaikan secara eksak dulu kira-kira bagaimana. Ya, 3 pangkat X plus 2 sama dengan 7. Nah, diapakan? Ini kan kalau misalkan, coba tadi, kalau kita mau miripkan ini kan, ini tadi konsepnya menyamakan basisnya gitu ya. Nah, ini kebetulan kalau misalkan tadi contoh A ini 125 itu dibuat basis apa, bilangan apa, dibuat eksponensial basis 5 bisa. Nah, kalau ini 3 ini 7 jelas tidak bisa ini. Dibuat apa? Dibuat basis 3 tidak bisa. Nah, maka sesuai petunjuknya di sini ekspresikan dalam bentuk logaritma. Kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, coba kita menggunakan prinsip kan operasi apa namanya, untuk persamaan itu kan kalau kedua sisi itu dikenai operasi yang sama maka persamaannya kan ekuivalen gitu. Nah, kita bisa menggunakan apa namanya, eh, logaritma ya, dilogkan gitu. Nah, basis berapa enaknya kan itu deh. Jadi enaknya ya kita coba ya, ini coba aja pakai logaritma natural gitu.
Jadi len yang kiri kita logaritma naturalkan, jadi len 3 apa tadi x sorry sorry ya, pangkat x plus 2 sama dengan len 7 gitu. Nah, lalu ini tadi sama dengan ini kan konsepnya 3. Oh, sorry. Eh, Kalau seperti ini kan pangkatnya maju gitu ya. X plus 2 gitu dikalikan len 3 sama dengan len 7 gitu. Jadi kita dapatkan X plus 2 pindah kanan menjadi dibagi gitu. Nah, itu. Jadi kan X plus 2 sama dengan, nah ini karena, oh ini hati-hati ya, Kak. Kita perlu mencarinya nanti. Jadi X2 sama dengan len 7 per len 3 dikurangi ini X-nya ya. Ini X-nya berarti plus 2 pindah kanan menjadi min gitu. Nah, itu seperti itu. Ini sudah cukup. Nah, untuk mencari eh nah ini kita gunakan kalkulator nanti len 7 berapa, len 3 berapa terus dikurangi 2 gitu ya. Nah, itu kira-kira di untuk menyelesaikan persamaan eh, eksponensial. Baik. Jadi kalau Anda kita gunakan kalkulator, nah, X-nya itu sama dengan len 7. Nah, len 7 kita cari di kalkulator berapa nilainya. Gitu ya. Sekitar 1,9. Tapi itu diminta 6 desimal. Nggak usah lah kita pakai 2 desimal aja ya. Ini sekitar 1,94. Lalu yang len 3-nya itu eh, len 3 itu 1,09. Min 2 gitu. Itu sekitar min 0,22. Nah, itu. Oke, berikutnya, nah, contoh lagi, selesaikan persamaan ini 8e pangkat 2x sama dengan 20. Ini kira-kira bagaimana? Mari kita lihat 8e pangkat 2x sama dengan 20. Ini ini kita buat dulu karena ini sudah pangkatnya adalah eksponensial basis e ya. Ini 8-nya pindah ruas ke kanan begitu menjadi 20 per 8. Jadi E pangkat 2X sama dengan 20 per 8 itu berapa? Kita sederhanakan kalau bisa ya. Dibagi 4, 25 dibagi 4, 2. Ini ya, jadi 5 per 2. Nah, atau 2,5. Nah, kemudian kita ingat tadi, ya kita ingat ke atas. Jadi kan berkaitan dengan logaritma alami berlaku eh, mana ya? Nah ini len e pangkat x itu sama dengan x itu ya. Maka ya ini kita logaritmakan saja begitu. Ya, yang kiri kita logaritma natural ya len e pangkat 2x, yang kanan di logaritma natural. Nah itu.
Jadi yang ini hasilnya len pangkat 2 itu adalah 2x. Nah, yang ini tetap aja kita tulis len 2,5. Jadi x-nya sama dengan len 2,5 per 2 gitu. Atau boleh ditulis setengah len 2,5. Nilai pastinya berapa? Gunakan kalkulator. Len 2,5 gitu. 0,92. Nah, silakan dihitung. Nah, gitu. Nah, itu untuk contoh yang ketiga. Kayak masih ada contoh lagi. Eh, nah, apa namanya? Seperti ini. Jadi persamaan eksponensial tapi bertipe atau rasa persamaan kuadrat gitu. Jadi misalkan di sini pangkat 2x dikurangi pangkat x min 6 sama dengan 0. Bagaimana kira-kira menyelesaikannya? Gitu. Ya, nah, baik, bagaimana ini kita coba ya yang kita ubah gitu, tak adik begitu, yang pangkat 2x ini menjadi pangkat, kan boleh toh sama dengan gini ya artinya. Gitu. Tapi ini pangkat x min 6. Lalu kita faktorkan gitu kan, ini kan ini ada pangkat x, di sini ada pangkat x. Atau kita misalkan dulu lah yang pangkat x itu seolah-olah kita sebut saja y gitu ya. Nah, y gitu. Berarti kan ini menjadi y kuadrat min y min 6 gitu ya. Nah, terus ini difaktorkan. Nah, yaitu mencari dua bilangan yang kalau dikali eh, ditambah itu min satu, kalau dikalikan min 6. Bilangan berapa itu ya? Min 3 dan plus 2 ya. Min 3 tambah 2 min satu, min 3 kali 2 min 6. Nah, kita kembalikan y-nya menjadi apa? Pangkat x itu. Nah, itu. Terus ya ini kayak persamaan kuadrat biasa. Ini artinya apa? Eh, pangkat x pangkat x min 3 sama dengan 0, dan ya atau pangkat x plus 2 sama dengan 0 gitu. Jadi didapatkan yang ini pangkat x sama dengan 3. Kalau sama dengan x sama dengan 3 berarti apa? E-nya ya. Kita len kan gitu ya. Len pangkat x sama dengan len 3. Berarti x sama dengan len 3. Yang ini gimana? Pangkat x sama dengan min 2. Bagaimana? Apakah x-nya sama dengan len min 2? Nah, kalau kita cek pakai kalkulator, misalkan, ada nggak len min 2 gitu ya? Nah, kan dicek kalkulatornya masing-masing. Bisa nggak len min 2 gitu? Len min 2. Nah, tidak terdefinisi ternyata. Jadi ini, yang ini tidak di.
pakai. Jadi dengan demikian nilainya X-nya adalah len 3 gitu. Lalu ada lagi nih, nah model-model begini ya. 3x kali E pangkat X ditambah X kuadrat kali E pangkat X sama dengan 0. Apa yang kita lakukan ini? 3x dikalikan E pangkat X plus X kuadrat E pangkat X sama dengan 0. Apa? Ini nah, kedua ruas dibagi E pangkat X gitu ya. Jadi nanti 3x kali E pangkat X ditambah X kuadrat X pangkat X sama dengan 0. Ini kita bagi begitu dengan E pangkat X ya. Ini juga eh, ini kita bagi dengan E kan 3x E pangkat X dibagi E pangkat X hasilnya 3x, yang suku kedua hasilnya X kuadrat, yang ini tetap 0 gitu kan. Nah, menjadi sederhana. Ini kan kita faktorkan 3x dengan X kuadrat itu faktor bersamanya X gitu. Jadi 3 plus X. Nah, ini tentu saja nanti artinya X sama dengan 0 dan atau ya 3 plus X sama dengan 0 gitu. Jadi X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan min 3. Nah, masih ada lagi ya. Nah, eh, nah karena tadi bentuk eksponensial. Nah, sekarang persamaan yang berbentuk logaritma. Nah, prinsipnya sama dengan eksponensial. Jadi kalau kita memanfaatkan sifat-sifat atau hukum-hukum yang berlaku untuk logaritma. Kita lihat misalkan ini adalah ya logs 5, ini ada di basis 5 semua ini kan. Ya. Nah, diapakan kira-kira ini? Yang sebelah kanan coba kita lihat. Yang sebelah kanan ini kan basisnya sama, itu kan? Basisnya sama. Terus basisnya sama, berarti bisa kita gunakan hukum yang pertama ya, yaitu tadi kalau penjumlahan begini berarti ini adalah hasilnya hasil dari perkalian. Nah, itu. Dan yang sini tetap gitu. Log 5 X kuadrat plus 1. Nah, artinya ini kemudian perhatikan ruas kiri dan kanan itu lognya juga basisnya sama. Nah, kalau ini sama berarti artinya ini bilangan yang di dalam itu yang dilogkan itu juga sama. Nah, artinya apa? X kuadrat plus 1 itu sama dengan X min 2 kali X plus 3. Nah, terus ya kita jabarkan begitu ya, kita jabarkan ini kan menjadi persamaan aljabar biasa gitu. Ini X kuadrat plus 1 yang sana dikalikan berarti X kuadrat ya, ini X kuadrat terus X kali 3 itu plus 3x terus min 2 kali X dan min 2x min 2 kali 3 itu min 6 gitu kan. Lalu diperoleh ini X kuadrat plus X min 6.
Lalu diapakan? Nah, pindah ruas gitu ya. Kita bawa ke ruas kiri semua gitu. Berarti yang ini x kuadrat plus satu ini min x kuadrat min x plus 6 gitu. Yang ini jadi nol. Nah, x kuadrat dengan min x kuadrat ini nol. Terus nanti tinggal min x ya. Jadi min x min 1 plus 6 itu 7. Nah, gitu. Min x plus 7 sama dengan nol berarti x-nya sama dengan 7 gitu. Lalu misalkan yang lagi ini selesaikan setiap persamaan untuk x ya. Jadi ln x sama dengan 8 ya ini. Ln x sama dengan 8. Nah, ingat bahwa ln itu kan logaritma berbasis apa namanya? Berbasis bilangan e. Jadi ya kita gunakan tadi. Nah, kalau agak-agak lupa begitu kita coba ingat untuk ini bilangan log basis 10 aja gitu kan. Misalkan kita ambil contoh log 100 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 10 pangkat 2 hasilnya 100. Nah, kalau begini ini ln x sama dengan 8. Artinya apa? X-nya sama dengan berapa itu? Berarti E pangkat 8 gitu ya. X-nya sama dengan E pangkat 8. Terus yang B log 2 dari 25 min X sama dengan, oh sorry, sama dengan 3. Nah, kalau seperti ini maka supaya kita bisa menyelesaikan yang kanan pun juga harus kita buat dalam bentuk log gitu. Nah, log 2, 25 min X. Nah, ini kita buat menjadi log 2. 3 itu eh, berapanya log 2 atau log 2 dari berapa gitu ya. Yaitu adalah 8. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Nah, baru kemudian di sini yang ini berarti sama dengan yang itu. Ya. Jadi 25 min X sama dengan 8. Artinya min X sama dengan 8 min 5. 8 min 25 min berapa? 8 min 25 itu. 5 kurangi 8. Berapa, Mas? Plus dong. Berapa? 7? Berarti X-nya 17. Nah, 17 apa lagi? Keliru. Ayo. 8 min 25. Bener ya? Nah, oke. Lalu terakhir, nah ini contoh terakhir nanti setelahnya silahkan dieksplor di bukunya kemarin ya. Jadi persamaannya ini 4 plus 3 log 2x sama dengan 16. Ini sebenarnya gampang aja ya. Empatnya ini kita pindah ke ruas kanan dulu gitu. Karena kebetulan yang di kanan kan tidak ada lognya. Gitu. Berarti menjadi 3 kali log 2x sama dengan 16 min 4 ya. 4 pindah kanan jadi min itu. Jadi, terus 3. 3 log. Ya itu kan berarti gini. Kalau log 2x pangkat 3 gitu ya. Terus 16 kurangi 4 itu berapa? 12. Oh, ini nggak jadi. Nggak jadi ini kita ini. Nah ini 3 log x.
Lalu kedua ruas dibagi tiga. Ini tinggal log 2x sama dengan 12 per 3. Nah, kita peroleh log 2x sama dengan 4. Berarti 2x-nya berapa? Atau begini nanti, sebelum ke situ. Eh, Nah, 4 itu log berapa gitu ya? 4 itu ya log 10 pangkat 4 itu jadi artinya apa? Eh, 2x sama dengan 10 pangkat 4. Atau 10 ribu, berarti x-nya 5.000 gitu. Nah, itu kira-kira materi untuk pengingat mengenai fungsi eksponensial dan logaritma. Semoga bermanfaat.